paling meriah. Amin. Baik, kita akan mendengarkan satu lagu lagi. Siapakah diriku ini sampai sang raja mau terima diriku karena kasihnya, karena kasihnya yang dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak sang raja.
Amin. Amin. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke Kak Deborah. Oke, terima kasih Opli. Halo semuanya, apa kabar? Teman-teman yang lain mungkin Baik. bisa nggak nyalain kameranya biar bisa saling kenal gitu loh. Sudah ada yang saya kenal sih, tapi kalau ada yang berkesempatan seperti Fandi, Octavianus, Yer, bisa dinyalakan kameranya kalau tidak berhalangan. Bisa? Atau tidak bisa? Oh iya, makasih. Selalu ada waktu ya untuk menyalakan kamera, jangan sungkan-sungkan. Karena tidak akan dilarang. Baik, jadi malam hari ini seperti yang telah kita diskusikan. Oh, halo. Halo Fandi. Seperti yang telah selamat datang ya untuk yang baru bergabung. Seperti yang kemarin minggu lalu sudah kita bahas. Minggu ini kita tidak meneruskan surat Injil, tetapi kita lebih ke forum atau berdiskusi, saling berbagi cerita malam hari ini. Jadi untuk itu kita akan mengadakan forum dan semuanya akan kebagian waktu untuk forum. Dan mungkin teman-teman masih lagi bingung, Kak Deborah, apa sih lagi forum itu? Aku udah lupa, atau apa itu forum? Tenang saja, saya sudah siapkan. Jadi, kita akan forum dan saya akan, bisa kelihatan nggak? Ya, jadi ini adalah logo kita dari persekutuan ini. Jadi ini Indonesia's Upper Room, tempat untuk remnant atau anak-anak Tuhan berdoa dan memuji Tuhan sambil belajar tentang firman. Dan forum adalah bagian yang penting juga dari persekutuan ini. Dan semuanya akan kedapatan saat untuk forum. Tenang, ini bukan saat yang menakutkan atau yang membuat deg-degan atau gimana gitu, tapi ini adalah saat untuk berbagi, untuk refleks. Jadi, apa itu forum? Kembali. Jadi, forum ini seperti diskusi atau bertukar pikiran menurut Kamus Indonesia. Dan benar, itu juga yang akan kita lakukan hari ini. Dan melalui organisasi kami, Darapam, ini seperti sesuatu yang hampir seperti sharing, tapi tidak sharing. Ini setelah firman, atau sebelum ibadah dimulai, tapi hari ini khusus karena tidak ada firman, jadi tanya forum saja. Seperti membagi remah apa yang saya dapat dari firman Tuhan atau apapun itu. Dan ini adalah perbedaan dari forum dan sharing. Jadi sharing mungkin itu seperti pendapat saya akan Alkitab, atau mau mengajar orang lain tentang sesuatu, atau mau membagi pengalaman. Tetapi forum adalah bagi firman Tuhan yang saya terima, atau apa sesuatu yang saya ingin ubah setelah mendengar firman, atau mungkin tindakan nyata yang saya ingin lakukan setelah saya mendengar firman. Tapi saya yakin dan percaya di minggu berjalan ini, hari Minggu semuanya ke gereja kan pasti mendengar firman atau dengar firman online, ibadah online. Jadi saya yakin dan percaya kita semua telah memiliki firman dalam hidup kita yang bisa kita forumkan. Tapi mungkin kalau masih ada juga yang merasa susah, saya sudah menyiapkan beberapa template untuk kita forum malam ini. Jadi untuk hari ini, agar supaya lebih mudah, karena semuanya akan kedapatan bagian untuk forum,
Pertama-tama, ketika Anda dipilih untuk forum, perkenalkan diri dulu, nama, status saat ini, apakah mahasiswa atau sudah bekerja, asal dari mana, dan sekarang ada di mana, bagaimana mengenal Tuhan, lalu hubungan saat ini dengan Tuhan itu bagaimana, apakah hubungannya baik atau tidak baik. Tidak apa-apa, kita share bareng-bareng sama-sama di sini karena tidak ada yang akan saling menghakimi, namun saling mendoakan. Jika hubungan dengan Tuhan lagi baik, bagaimana teman-teman akan mempertahankan hubungan itu? Atau kalau misalnya lagi kurang baik, bagaimana caranya untuk memulihkan hubungan itu dengan Tuhan? Lalu setelah itu ada pokok doa yang ingin dibantu di dalam doa, atau pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar ini atau seputar Alkitab, apapun itu, terbuka malam hari ini. Jadi ya, inilah yang akan kita lakukan malam hari ini. Jadi saya saat ini akan pilih dulu siapa yang akan forum duluan. Orangnya adalah saya sendiri. Saya forum duluan saja. Baik. Perkenalkan, nama saya Deborah Sondak. Bisa dipanggil Deborah. Saya asal Manado, tapi sekarang karena lagi kuliah di UPH Tangerang, jadi sekarang posisi saya di Tangerang. Iya. Dan saya mengenal Tuhan sudah dari kecil tentu saja karena orang tua saya itu gembala, pendeta. Jadi ya besarnya itu sudah jadi orang gimana ya dibilang. Udah benar-benar dilatih dari kecil bagaimana ke gereja, baca firman. Dan ya sekarang saya mahasiswa, tahun depan lulus. Lalu ya saya mengenal Tuhan seperti tadi yang saya katakan. Hubungan saya dengan Tuhan, puji Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan lebih baik dari tahun yang lalu, lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Jadi belakangan ini saya sedang dibimbing di bawah gereja yang selalu fokus pada penginjilan, pemuritan, dan Injil. Dan saya sangat bersyukur, menurut saya ini adalah berkat yang sangat dahsyat. Dan melalui gereja inilah saya akhirnya diberikan Tuhan kesempatan bersama teman-teman Tien dan Apli untuk membuka persekutuan ini, anak muda. Dan visi dan misi kami adalah untuk memanggil anak-anak muda Kristen Indonesia untuk bangkit dan membangkitkan gereja-gereja yang sedang tidur dengan Injil. Itulah visi misi kami. Kami mau menjadi saksi. Saya ingin menjadi saksi Kristus. Dan ya, jadi setiap hari hubungan saya dengan Tuhan itu kami diberikan kesempatan untuk bukan. Jadi sekarang posisinya di Mission Home. Setiap pagi dan malam itu ada doa dan selalu dikasih sekolah penginjilan di saat yang di luar jam kuliah. Ya, jadi anggaplah seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang kami selalu bagikan di sini dalam firman itu bukan pikiran kami, tapi itu benar-benar apa yang kami terima. Maaf. Sebenarnya hubungan saya dengan Tuhan ya, tapi terlalu banyak ngomongnya. Sebenarnya mau bagi hubungan saya dengan Tuhan itu sampai saat ini secara jujur up and down. Ada kalanya baik, ada kalanya kurang baik. Saya rasa itu semua karena saya ingin fokus kepada Tuhan, memegang firman Tuhan setiap hari. Tetapi saya juga mau punya balance kayak yang rata lah dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh, tetapi juga belajar pengetahuan Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ternyata itu tidak mudah. Saya bersyukur pada Tuhan bisa punya kesempatan seperti ini, tetapi kesempatan untuk belajar firman di bawah suatu gereja, tetapi sangat susah, masih susah untuk saya
membuat hidup saya ini benar-benar ada balance, nggak miring sebelah. Dan saya rasa cara saya untuk mempertahankan hubungan saya dengan Tuhan itu dalam doa dan memegang firman Tuhan setiap hari Minggu. Jadi agak berbeda dengan saya yang dahulu, yang kalau dengar firman cuma dengar sepintas, tapi setelah saya berada di bawah pelatihan ini, saya kalau hari Minggu bawa buku, pulpen ke gereja, dan catat ayat firman Tuhan supaya firman itu bisa saya pegang seminggu berjalan. Dan itu tidak mudah karena butuh iman, ketaatan, dan ketekunan. Tetapi Tuhan selalu menyertai saya. Saya yakin dan percaya. Lalu cara saya untuk memulihkan hubungan saya dengan Tuhan yang rapuh, saya rasa dengan cara ikut persekutuan seperti ini, atau minta bantuan doa dari pendeta dan teman-teman. Dan ya, pokok doa saya adalah tidak ada yang lain sebenarnya. Saya hanya mau berdoa untuk Indonesia agar supaya diselamatkan. Dan saya rasa itulah forum saya. Ya. Itu forum saya. Mungkin ada seseorang yang lain yang mau forum. Kita pakai random aja. Apply di samping screen kamu siapa? Samping kanan. Kak Deborah lagi. Di bawah. Di bawah. Wait. Sukirman? Oke. Ya mungkin teman kita Sukirman bisa. Tidak usah terlalu rumit seperti saya. Sebisa mungkin sesuai yang ada di layar. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau ada pertanyaan atau pokok doa, jangan ragu-ragu. Silakan. Halo, salam. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf ya. Ini soalnya gimana ya? Secara terpaksa aja nih. Soalnya lagi ada kerjaan. Gak apa-apa. Lagi ada kerjaan juga. Jadi kalau untuk masalah forum untuk sharing, kayaknya sekarang nggak ada deh. Untuk pertanyaannya apa ya? Pertanyaan boleh kan? Boleh. Sekali. Boleh ya. Soalnya kalau sharing belum ada bahan soalnya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Ada teman-teman baru yang belum kenal. Sekali lagi. Siapa, dari mana? Nama lengkap saya Sukirman Gea. Saya asal dari Nias. Status saya sekarang masih anak Tuhan. Masih anak Tuhan sama anak orang tua. Sekarang status pekerjaan belum kerja. Terus lagi ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya? Apa ya? Kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kan kita nggak lepas yang namanya dari kesalahan atau yang namanya dosa. Terus kan anak muda ini gimana ya, saya secara pribadi kalau istilahnya mudah terpengaruh dengan hal-hal yang nggak istilahnya hal-hal yang negatif. Nah, jadi untuk dari hal tersebut, untuk menghindari hal tersebut agar kita tidak berpengaruh, gimana caranya? Oke. Nah, itu aja sih. Oke, baik. Makasih, salam. Terima kasih. Shalom, terima kasih. Jawabannya nanti setelah semua sudah selesai forum.
atau mungkin minggu depannya. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Oke, nanti saya sudah catat, nanti akan dijawab. Oke, baik. Mungkin teman kita Sukirman bisa pilih orang selanjutnya siapa yang mau forum secara random. Sama saya ya. Terserah. Saya, Mungkin saya pilih cewek aja dah. oke. Kak Regina. Silakan Kak. Baik. Shalom semuanya. Shalom. Boleh perkenalkan diri dulu? Saya perkenalkan ya, Regina. Suaranya nggak jelas, maaf. Mungkin mic-nya bisa dideketin. Sudah jelas kan Kak? Udah, oke. Lengkap saya Regina Miriana. Oke. Saya dari Sumba dan sekarang saya di SMPK di Saya Mungkin mic-nya bisa dideketin. Kayak gini. Suaranya kecil sekali, Regina. Buka aja headsetnya. Bentar ya. Udah ya Kak? Oke, sekarang lebih mantap. clear. Crystal clear. Oke. Berarti perkenalkan nama lengkap saya biasa Regina Miriana Kabunu dan nama panggilan Regina. Saya asal dari Sumba dan sekarang saya ada di Jakarta di STTK di Bogor. Saya kuliah di Jakarta, satu angkatan dengan Api, semester 2. Dan forum saya pada malam hari ini, saya bersyukur sekali bahwa saya mengenal STTK Desi, di mana hidup saya itu ya sudah dinamakan juga pergaulan itu udah dikuasai dunia gitu, maunya kadang saya mengenal Tuhan itu mulai baru dari SMP. Kalau SD itu teman-teman aja ke gereja, itu kayaknya ada ini membata gitu, untuk apa gitu ke gereja. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan itu di gereja baru saya bisa baru ada jiwa-jiwa semangat pergi. Dan dari situ saya belum tahu Tuhan itu seperti apa. Dan waktu SMP seiring berjalannya waktu, guru agama saya itu menjelaskan tentang Tuhan itu. Dia itu Maha Pengasih. Ini dia menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu. Dan di situ ada gambaran-gambaran. Tapi memang ke gereja, tapi belum lebih dalam lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Setelah saya masuk SMK, di situ kan ada KKR di sekolah kami, ada KKR. Dan di situ kayak ada jamahan gitu, ada jamahan Roh Kudus, dan ada pendeta Agus itu, pendeta Agus Ate menanya anak-anak muda di sini, kan nanya kan sekolah kami itu ada dari agama Islam, ada dari agama Katolik, Protestan. Jadi dia nanya kami itu yang agama Protestan gitu. Jadi kami itu Bapak pendetanya mau kami itu dibentuk gitu. Maunya ada ibadah pemuda. Dan di situ pendeta itu minta memperkenalkan dia, ya itu seizinnya Tuhan. Bapak pendeta itu menunjuk saya gitu, menanya saya itu dari mana. Habis itu aku kasih tahu, perkenalkan nama saya itu, dan Bapak pendeta itu suruh saya untuk bergabung ibadah pemuda itu. Dan di situ saya bergabung ibadah pemuda, dan seiring berjalannya waktu saya ada jamahan Roh Kudus gitu, merasa bahwa
kalau mengikut Tuhan itu apa ya? Itu lebih bagus daripada setiap hari namanya juga kalau ada motor kan nggak apa ya, nggak betah di rumah gitu, suka berjalan, suka apa namanya, kalau ada tempat-tempat wisata gitu suka jalan-jalan sama teman-teman gitu, nggak mau untuk selalu kalau hari-hari bisa hari Minggu aja digunakan untuk ke pantai. Tapi aku merasakan bahwa Bapak Pendeta itu bentuk kami apa ya, menceritakan bagaimana Tuhan itu mengasihi, dan di situ iman saya itu mulai, dan saya bilang oh ternyata kalau kalau ternyata ikut Tuhan itu bagus daripada aku harus sama-sama dengan teman yang gak jelas gitu. Dan saya bersyukur sebenarnya itu saya nggak tahu KDC sekolah KDC, tapi apa ya, setelah Pak Elia ceritakan KDC di sini, saya mau ke itu baru SMK, baru kelas 3 SMK. Aku maunya aku harus ke KDC, tapi aku belum tahu situasi KDC seperti apa, KDC kayak gimana, belum tahu. Pokoknya rindu banget gitu. Pak Elia ceritain, aku mau deh sekolah agama aja gitu. Tapi dari jurusannya saya itu keperawatan, tapi kenapa kerinduannya saya itu kayak ada yang aku mau aja sekolah agama. Dan di saat itu aku mau datang KDC gini, aku merasa kayak apa ya, pertama juga aku memang nggak menerima situasi KDC, tapi aku melihat bagaimana apa ya, KDC ini dalam bentuknya, walaupun apa namanya, dalam pengajarannya itu bagus gitu. Dan di situ saya bersyukur, bersyukur bahwa walaupun situasinya gini, saya bersyukur di awalnya saya yang nggak mengenal Tuhan, dan saya datang di sini, saya dibentuk oleh Tuhan, dan saya lebih lagi mendekatkan diri supaya saya tahu kebenaran itu yang kayak gimana. Saya tahu, dan di situ juga saya mulai teman-teman saya itu, saya juga mulai apa ya, menginjil gitu. Aku setelah saya di KDC, saya mulai kirim firman Tuhan kepada teman, dan di situ mereka buat Regina berubah sekali kalau sudah sekolah agama gitu. Jadi saya bersyukur Tuhan, terima kasih, ternyata dahulu hidup saya itu yang sudah nggak apa ya, Tuhan sudah nggak anggap lagi, udah nggak mengenal Tuhan, udah nggak ke gereja gitu. Kalau ke gereja gitu cuman sebulan itu kadang 2 kali itu aja kan, pergi gereja apa semaunya hati aja gitu. Jadi saya bersyukur bahwa dengan adanya lagi ibadah tambahan begini, mungkin iman mulai lagi bertumbuh. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih Regina. Amin. Betul banget bahwa sebenarnya penginjilan itu bukan hanya pendeta atau penginjil yang harus lakukan penginjilan, tetapi semua orang Kristen yang percaya itu harus menginjil, dan itulah firman Tuhan, perintah Tuhan kepada kita. Jadi ya. Terima kasih. Oke, sekarang mungkin bisa pilih lagi. Masih ada berapa sih yang sisa? Tien, Apli, Iyer, Olen, 4 orang. Silahkan dipilih ya Regina. Saya yang pilih ya Kak? Iya, kamu yang pilih. Iya. Laki-laki lagi deh. Kak Olen. Halo Olen. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam Kak. Ya, malam brother. Halo. Saling kenal ya? Enggak. Baru kenal di sini. Oh, oke. Ya, saya Olen. Asal dari Ngabang, Kalimantan Barat. Ya. Ya. Nah, seperti yang saya lihat di layar saya, bagaimana mengenal Tuhan. Kalau diceritakan secara rinci, panjang sekali. Tapi saya ambil poin-poinnya saja. Oke. Ya.
tentu pengalaman bertemu Tuhan itu ya sangat sesuatu yang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, pada saat itu ketika saya kan memang awalnya memang dari kecil sudah Kristen dan orang tua saya pengurus gereja sebagai majelis gitu. Tapi saya sendiri masih jauh dari hadapan Tuhan gitu ya. Saya tidak mencerminkan bahwa saya ini anak seorang yang pelayan Tuhan gitu. Berjalan waktu ketika beranjak ketika besar gitu ya, dari melewati masa kanak-kanak, ada sesuatu hal yang terjadi sehingga di situ saya mengenal betul-betul Tuhan itu seperti apa, dan saya harus mengenal Tuhan itu seperti apa, Tuhan mengenal saya itu bagaimana. Itu saya tahu di situ gitu ya. Sehingga saya memutuskan okelah saya kembali gitu sama Tuhan gitu. Dan memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan itu perjalanan hidup ketika mengenal Tuhan. Dan status saya saat ini mahasiswa ya di KDSI. Kalau Tuhan perkenankan 1,5 tahun lagi selesai. Ya, kalau Tuhan perkenankan 2 tahun lah, 2 tahun itu ya selesai itu. Saya angkatannya si Tien, ya angkatannya Tien. Datang di KDSI itu tahun 2019, ya kami datang di KDSI. Jadi sudah cukup lama menikmati suasana di KDSI. Mungkin teman-teman yang dari KDSI, bahkan yang sudah pernah ke KDSI, tahu kondisi KDSI seperti apa ya. Itu KDSI itu mepet sawah. Ya nggak gerak. Halo? Saya tidak melihat seberapa. Enggak, Ya? silakan dilanjut. Tadi sempat Ya. berhenti ngomong sih layarnya. Saya pribadi ya, mungkin teman-teman juga sih, tidak melihat seberapa keras dalam pembentukan di sekolah itu, tetapi saya ingin melihat bagaimana saya ditempa di situ, dan secara waktu ke waktu sedikit demi sedikit saya mengalami perubahan gitu ya, dengan situasi yang ada kondisi yang ada ya bisa. Awal-awal memang berat, tapi sudah terbiasa. Sesuatu yang di alam itu ya dibawa enjoy saja gitu. Bahkan sekarang di pelayanan, saya saat ini di pelayanan juga tidak lebih tugas-tugas yang seperti yang ada di KDSI itu. Bukan hanya belajar, bukan hanya kuliah itu, tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di gereja gitu. Saya bersyukur di tempat pelayanan juga. Kalau hubungan dengan Tuhan saat ini, hubungan saya dengan Tuhan kadang-kadang itu ada mengalami peningkatan, ada mengalami penurunan. Saya jujur saja di sini ya. Tidak apa-apa, jujur saja. di sini. Kadang-kadang kita mengalami peningkatan, ada mengalami nurun gitu. Maksudnya dalam arti ada perasaan itu, misalnya contoh ya, untuk doa gitu ya. Nanti dulu. Nanti kan waktunya ada. Itu yang dialami ya. Nanti aja, rebahan dulu lah gitu. Kalau mau baca firman juga nanti aja lah, masih ada waktu nanti. Itu yang kadang-kadang muncul. Itu yang saya maksud, hubungan itu kadang-kadang menurun, kadang-kadang meningkat. Itu yang saya maksudkan. Nah, untuk mengatasi itu,
saya memulihkan keadaan itu, ya saya terus mengintrospeksi diri dan saya terus melawan keinginan daging itu ya, keinginan daging, berusaha untuk melawan keinginan daging itu, untuk mengalahkan itu, berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, ya itu hubungan saya saat ini dengan alami adanya penurunan. Saya cepat-cepat mengintrospeksi diri, saya cepat-cepat, oh ini sudah salah, ini kelewatan. Cepat-cepat saya melakukan sesuatu hal yang mungkin itu bisa memulihkan hubungan saya dengan Tuhan, gitu. Lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Gitu. Itu yang saya alami dan saya rasakan sampai saat ini. Perjalanan bersama dengan Tuhan, kadang yang bermasalah itu diri saya, bukannya Tuhan gitu ya. Yang bermasalah itu saya sendiri. Kadang mengalami penurunan seperti yang saya sebutkan tadi, doa itu, terus baca firman itu tadi. Kadang naik itu. Tetapi itu tidak menghalangi untuk saya terus datang sama Tuhan gitu. Saya terus melawan keinginan yang mungkin keinginan itu menjauhkan diri saya dari hadapan Tuhan. Saya terus melawan itu. Nah, itu. Dan sampai saat ini pun puji Tuhan, kalau hubungan sama Tuhan gitu yang saya rasakan baik-baik saja gitu. Saya mengalami sentuhan dari Tuhan, mengalami jamahan Tuhan gitu. Bahwa apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya jalani itu, Tuhan di situ membentuk saya gitu. Dan jika tadi teman-teman belum menyampaikan pokok-pokok doa, dan saat ini saya ingin menyampaikan pokok-pokok doa. Iya. Boleh sekali. Apa doanya? Ya, saya minta bantu sama teman-teman untuk berdoa untuk studi gitu ya, perkuliahan dan pelayanan saya, dan juga saya minta dukung dalam doa karena di daerah saya ini mendapat informasi bahwa di daerah saya itu sudah mulai virus corona itu sudah mulai menyebar sampai di sana. Kemarinnya enggak, bahwa daerah saya di Ngabang itu tidak ada sama sekali karena orang ketat sekali gitu di situ. Orang luar tidak boleh masuk, yang dari luar, maksudnya dari provinsi lain gitu nggak boleh masuk gitu. Tapi sekarang sudah mulai ada terdapat berapa di tempat-tempat yang terjadi kasus-kasus seperti itu gitu. Saya mohon bantu dalam doa supaya semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan keluarga di sana juga terlindungi dan terhindar dari persoalan itu. Itu yang saya sampaikan sama teman-teman malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Mungkin bolanya langsung saya lempar saja ya ke teman siapa dulu? Fandi atau ya? Sukirman? Ada yang bisa dibantu? Iya, silakan Fandi. Ya. Selamat Shalom datang. semua. Shalom. Halo bro. Yo, malam abang. Apakah suara saya jelas? Jelas Jelas banget. Pak. Jelas. Siap, Mantap. siap. Oke. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Marwan Yufandi Maniseni. Nama panggilan Fandi. Asal saya dari NTT Kupang. Oh. Oke. Terus sekarang posisi saya di
Cengkareng. Oh, Dan status saya ya status sorry ya. iya, Status saya sekarang kuliah semester 5 di STT Kenos Bekasi. Oh, Di STT Kenos ya Kak. oke. Eh, forum saya, oh ya pertanyaan saya ntar aja ya. Soalnya ada pertanyaan tapi ntar aja ya. Oh iya, Ya kalau soal forum saya Bro, ya status sebenarnya saya ya kan status tadi udah Bang. Status apa nih status Status kemanusiaan. sorry. status kemanusiaan sih? Kalau status kemanusiaan masih joker Kak, alias jomblo keren. aduh, Ya, mantap. bercanda ya Kak. Gak Status apa-apa. saya itu mahasiswa di STT Kenos ya. Ya, silakan dilanjut. Ya, baik. Untuk forum saya sih, forum saya mungkin saya kan baru pertama gabung nih, jadi ikutin dari awal itu ya cerita tentang pendekatan dengan Tuhan kan, hubungan dengan Tuhan itu gimana kan. Kalau hubungan saya dengan Tuhan sih jujur aja 50-50 lah. Oke. Jadi kadang kalau di saat saya senang ya namanya manusia lah, di saat saya senang saya nggak ingat Tuhan begitu kan, tapi kalau waktu susah baru kayak kenal Tuhan begitu. Ya untuk pendekatan saya dengan Tuhan, saya masih berusaha semaksimal mungkin untuk ya semoga semoga saja pendekatan hubungan saya dengan Tuhan itu ya, apa yang saya inginkan saat ini yaitu hubungan saya dengan Tuhan tetap akrab walaupun dalam keadaan susah maupun senang, entah itu tantangannya itu seperti apa ya, semoga saja yang saya pergumulan saya saat ini yaitu hubungan saya dengan Tuhan tetap akrab. Mungkin minta maaf ya kalau forum saya kurang Tidak ya apa-apa. mungkin agak Tidak ada yang kurang kok di sini. Kita Am- semua terbuka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. iya ya mungkin itu forum saya pada malam ini dan saya mau ajukan pertanyaan nih. Boleh. Boleh. Ya jadi pertanyaan saya itu gini kan. Iya. Ini kan sebelumnya saya minta maaf. Saya kan baru gabung di ini kan, makanya saya tuh mau tanya, ini kira-kira kegiatan apa ya Kak? Ya minta penjelasan singkat aja lah biar saya paham gitu kan. Oke. Baik. Penjelasannya nanti kami kirim setelah ibadah ini selesai, bisa? Oh iya siap Kak. Maaf ya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan yang bagus. Sudah ada lagi? Iya, udah Kak, itu aja Kak. Untuk selanjutnya ya nanti di season berikutnya. Baik. Kami tunggu. Ya, makasih ya Kak. Ya, Salam. terima kasih. Shalom. Baik, teman kita yang terakhir.
Maaf Yer, sudah lama menunggu. Maukah menjadi pembicara terakhir malam ini? Yer? Terima Ya, kasih. shalom teman-teman semua. Halo. Kekasih. Halo. Ya, jadi baik teman-teman. Nama? Saya mungkin tidak asing lagi bagi kita. Kalau teman-teman mau tahu nama saya, lihat aja di Alkitab sesudah Yesaya. Oke. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Saya saat ini kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Kenos Jakarta. Temenan sama Fandi ya? Iya. Oke. Tadi status saya saat ini adalah mahasiswa, dan seperti yang saya lihat di layar saya ini, bagaimana mengenal Tuhan. Ya, kalau saya mau cerita, ya mungkin habis waktu juga belum habis ceritanya. Sebenarnya dari semenjak SMP, SMA sampai kuliah baru saya dipanggil ke ST Kenos. Disitulah saya mulai mengenal Tuhan. Dan saat saya mengenal Tuhan, saya meninggalkan masa lalu saya yang buruk, dan saya mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan seperti kalau hubungan saya dengan Tuhan, ya kalau mau dibilang kadang kayak lupa Tuhan, kadang ingat. Tapi semenjak saya di ST Kenos, kalau dulu habis waktunya kayak di jalan-jalan atau di mabuk-mabukan, tapi sekarang kayak habisin waktu di ibadat atau kegiatan-kegiatan rohani. Disitulah saya membangun hubungan dengan Tuhan, dan saya berpikir bagaimana saya membangun hubungan dengan Tuhan. Saya punya doa khusus. Artinya dengan doa khusus saya bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika saya membangun hubungan khusus dengan Tuhan, jujur teman-teman, saya di STT Kenos artinya serba kekurangan. Semuanya, terkadang orang tua saya ngirim 200.000 untuk 3 bulan, tetapi saya hidup dalam Tuhan, artinya selalu mencukupi kebutuhan saya, walaupun banyak kebutuhan, tetapi selalu tercukupi kebutuhan saya. Dan itu saya sangat bersyukur. Ternyata kalau hidup dalam Tuhan, kita selalu bersyukur. Entah mau ada atau tidak, kita selalu bersyukur. Dan di situ mulai membuat saya belajar untuk bersyukur. Kalau dulu saya pegang uang 1 juta bisa saja 1 hari habis, tapi sekarang artinya saya belajar bagaimana saya bisa syukuri apa yang ada. Dan jika hubungan saya dengan Tuhan, artinya apa saja yang saya mau, apa saja yang saya minta, selalu dikabulkan walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Dan di sini kan ada pokok-pokok doa, dan yang saya minta untuk doakan hanya doakan buat studi, terus buat studi lah, biar cepat kelar atau biar cepat apa ya, pokoknya biar cepat lah studinya. Terus
Kalau pertanyaan saya kan pernah saya ikut penginjilan tentang anugerah, tetapi itu ada kayak kita harus menginjili orang yang kita tidak kenal. Yang saya mau pertanyakan, apakah di sini setelah kegiatan ini kita akan ditugaskan untuk menginjili orang atau bagaimana? Itulah pertanyaan saya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Salam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah membagi waktu untuk forum, membagi pokok doa, pengalaman hidup, dan pertanyaan. Semuanya kami tampung dan direkam. Kalau pertanyaan akan dijawab, dan tolong ditunggu sebentar. Ya. Pertanyaannya nanti kita kirim di WA saja ya. Tidak apa-apa ya begitu. Maksudnya jawaban. Dan saat ini kita akan berdoa, dan doa selanjutnya akan dipimpin oleh teman kita, Tien. Nah, sebelum itu saya mau berterima kasih lagi untuk sudah ambil bagian dalam forum seperti sharing malam ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan saat ini kita akan berdoa dipimpin oleh teman kita, Tien. Secepat mungkin. Oke, salam, selamat malam. Mungkin doa kita ini doa terakhir juga ya, karena waktunya udah mau setengah 9, dan saya pimpin langsung doa kita. Jadi pokok doa kita untuk malam hari ini, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk para pemimpin kita dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kita juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kita berdoa untuk para misionaris, baik yang ada di dalam negeri kita maupun yang ada di luar negeri. Kita juga berdoa untuk penginjilan. Yang kita lakukan malam hari ini adalah salah satu bagian dari penginjilan kita. Dan nanti kita juga berdoa untuk teman-teman ya yang sudah memberikan pokok doa lewat forum pada malam hari ini, untuk Olen dan juga Yer tadi ya kalau nggak salah. Tadi sudah dengar ada pokok doa tentang studi, pelayanan, dan juga tentang kehidupan. Jadi langsung saja kita berdoa. Jadi saya minta kepada teman-teman semua untuk membukakan mic-nya, biar saya tahu kalau kita sudah selesai doa syafaat semua. Nanti saya berdoa sendiri, nggak selesai sampai jam 12. Jadi kalau dibuka suaranya agak, saya rasa kayak nggak sendiri aku di sini gitu. Saya rasa kita cukup di dunia lain aku sendiri. Janganlah di sini ditimpakan aku sendiri. Pandi, Sukirman bisa dibuka audionya. Kita berdoa bersama dengan pokok doa yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman sekitar 1-3 menit. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kita di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Telah memilih kami Tuhan sebagai anak-anak, bahkan memilih kami sebagai saksi dan negara. Maka di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami di tempat yang berbeda-beda, tetapi Tuhan pertemukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa akan bangsa dan negara kami, di mana ada banyak sekali kekacauan Tuhan yang terjadi. Tetapi satu hal yang kami yakini bahwa negara kami ini hanyalah Tuhan yang punya. Di dalam kerajaan surga kami berdoa untuk pemimpin kami dan daerah. Apakah bantulah mereka bisa memimpin baik, hanya apa yang mereka pimpin Tuhan, bukan yang mereka
mereka yang memimpin, tetapi Engkau Tuhan di atas kerajaan surga. nama Yesus Bapa di dalam Kristus, kerajaan surga, kami Indonesia berdoa untuk para dan misionaris yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kiranya Tuhan melalui pelayanan mereka dengan bantu mereka untuk mengenal Roh Kudus setiap hari. yang ada di Indonesia. Lebih Tuhan mereka lakukan adalah untuk jiwa-jiwa kepadamu. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa untuk selalu gereja-gereja yang ada di Indonesia yang masih hidup, yang masih dalam bersama Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya selalu bantu kami untuk bisa membangkitkan para generasi muda dan untuk melakukan pekerjaan. Bapa di dalam kerajaan surga, teman-teman kami, bahkan kita mengucap syukur kiranya apapun yang kami lakukan saat ini untuk bagian dari penginjilan kami, bagian dari untuk melakukan kerajaan-Mu, karena kerajaan-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan untuk memuliakan syukur kami, kiranya kami tetap dalam namamu dan penyertaan. ya Tuhan, tetap menjadi seorang penginjil dan memiliki hati untuk Kita bersatu di dalam doa. Sungguh ajaib Tuhan, Engkau Allah yang kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Untuk penebusan dan keselamatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Mengangkat kami dari lumpur dosa Tuhan dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk persekutuan kami pada malam hari ini, untuk apa yang telah kami korbankan Tuhan. Ada berbagai banyak kelemahan kami, keterbatasan kami Tuhan, terlebih dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, bantulah kami untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu setiap hari. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-Mu. Engkau telah memilih kami sebagai saksi dan berdiri untuk Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mengucap syukur, dan satu hal yang kami doakan Tuhan, bahwa kami tidak ingin berhenti sampai di sini Tuhan, tetapi kami ingin menyelamatkan Indonesia lewat hanya Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sudah bergabung pada malam hari ini Bapak. Ini bukanlah suatu keterpaksaan, tetapi kami, Tuhan, menyadari bahwa pentingnya kami satu tim, satu organisasi untuk berdiri dan untuk menyatakan Yesus Kristus di Indonesia. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih bergabung. Bapa di dalam kerajaan surga, panggillah juga mereka Tuhan, ketuklah hati mereka. Terlebih-lebih bantulah kami untuk bisa bersama-sama di minggu yang akan berjalan ini. Panggil lagi Tuhan teman-teman kami yang masih mau Tuhan diberitakan Injil dan untuk berpegang tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami pada malam hari ini. Segala pergumulan kami Tuhan, masalah yang sedang kami hadapi, kiranya Tuhan yang bekerja dan kiranya Tuhan yang berperan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Selamat tidur. Oke, demikian teman-teman untuk acara kita. Terima kasih buat waktunya semua. Terima kasih, dan don't forget minggu depan kita akan bertemu kembali. Jangan lupa untuk membawa teman-teman lagi yang masih belum bergabung, bisa hubungi saya, Deborah atau Afli untuk bisa digabungkan ke dalam grup. Terima kasih. Bye. Oke.